السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 40. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatabannayanna ahadukumul mauta. Janganlah salah seorang dari kalian berharap-harap mati, ingin cepat mati. Keinginan seperti ini hukumnya apa? Haram. Haram. Jadi ketika kita hidup sekarang ini lalu pingin cepat-cepat mati dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, kok pingin cepat-cepat mati, ini haram. Kenapa haram? Kenapa haram? Karena dilarang oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian berharap-harap mati. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya berarti haram. Al-aslu fi nahyi litahrim. Hukum asal dari sebuah larangan adalah haram. Sebagaimana al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Kenapa kita wajib sholat? Karena diperintah oleh Allah. Kenapa kita wajib puasa Ramadan? Karena diperintah oleh Allah. Nah, hukum asal ini bisa keluar dengan sebab-sebab tertentu. Ini bukan pembahasan kita ya. Kita sedang membahas haram berharap-harap mati. Lidurrin asabahu, karena dia tertimpa kemudorotan, sakit enggak kunjung sembuh, bangkrut perniagaannya, hancur bisnisnya, diamputasi kedua kakinya, lalu dia putus asa, lalu dia pengen cepat mati. Ini tidak boleh. Ini haram. Fa in kana la budda fa'ilan. Ini jalan keluar. Ini jalan keluar. Bagaimana ketika sudah tidak tahan lagi? Bagaimana ketika kita hidup cuman ngerepotin anak istri, keluarga, tetangga, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Atau besar kemungkinan kita akan murtad kalau kita terus hidup gitu. Karena kita hidup di karena satu dan lain hal, kita hidup di satu lingkungan yang semuanya kafir misalnya, dan kafirnya betul-betul memusuhi Islam misalnya ya. Di sini ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Berdoa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li.
Ya Allah, seandainya hidup terus hidup, tidak mati sekarang, itu baik bagiku, maka hidupkan aku. Seandainya hidup itu lebih baik bagiku, ya Allah, hidupkan aku. Walaupun seperti ini, walaupun kedua kakinya putus, walaupun bisnisnya hancur, perniagaannya bangkrut dan seterusnya, nggak kebayang mau usaha lagi, mau berbuat apa. Tapi kalau hidup itu lebih baik bagiku, hidupkan aku ya Allah, karena Engkau Maha Tahu ya Allah. Sebaliknya, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Tapi seandainya mati itu lebih baik bagiku, matikan aku ya Allah. Lihat, jangan dibalik, nggak boleh. Ya Allah, kalau mati itu lebih baik bagiku, matikan aku saja. Tapi kalau hidup itu lebih baik bagiku, hidupkan aku. Jangan. Ya, ibda bima bada Allah wa rasuluh. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengawali dengan hidup. Maka awalnya kita minta hidup dulu. Seandainya hidup itu lebih baik bagi kita, tapi seandainya mati itu lebih baik bagi kita, ya matikan. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Ini ketika tertimpa musibah yang kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi sekedar kecewa, patah hati, di PHK dan seterusnya. Jangan berdoa seperti ini. Ini doa yang betul-betul sudah kepepet. Ya. Dan sekali lagi, doa ini tidak boleh. Doa ini sudah maksimal. Gitu. Maka tidak boleh, ya Allah, seandainya mati itu lebih baik bagiku, matikan aku saja. Titik. Tanpa kalimat yang kedua tadi, nggak boleh. Harus dua kalimat tadi. Apalagi, ya Allah, sepertinya hidupku sudah tidak ada artinya, matikan aku saja ya Allah. Ini lebih tidak boleh lagi, ini haram. Haram. Ya. Allah tidak suka ini. Kalau bahasa kita digituin, tersinggung ya. Misalnya anak kita menyangka kita nggak mau nolong dia, kan kita tersinggung sebagai ayah. Masa ayah nggak mau menolong anaknya, padahal uangnya banyak, jabatannya tinggi, misalnya. Allah marah ketika kita suudzon terhadap Allah. Allah senang ketika kita husnudzon. Allah pasti tolong saya nih. Insya Allah sebentar lagi Allah akan berikan jalan keluar kepada saya nih. Insya Allah Allah akan anugerahkan sesuatu yang besar kepada saya. Insya Allah Allah akan berikan kepada saya anak. Ketika sudah 8 tahun, 9 tahun berumah tangga, belum juga dikaruniai anak, ada harapan besar, ada husnudzon. Allah senang. Banyak dari kita lebih husnudzon kepada dokter, rumah sakit, asuransi, ya, pertanggungan itu, tabungan. Kita lebih husnudzon dengan itu, lebih sikoh dengan itu, lebih aman. Aman lah, alhamdulillah. Saya sudah ikut 3 asuransi. Kalau ada apa-apa, ya tinggal telepon. Ya. Aman, saya sudah siapkan vitamin, saya sudah siapkan obat-obatan penangkal penyakit. Gitu. Kita selama ini lebih sikoh kepada makhluk Allah daripada kepada Allah. Ya. Jarang dari kita yang mengatakan, insya Allah Allah akan tolong kita. Saya setiap pagi, setiap hari bersedekah kepada orang-orang miskin. Ya. Merasa di hati kita aman. Ya.
insya Allah Allah akan tolong saya. Sebagaimana janji Allah, Allah akan pelihara saya dari berbagai macam penyakit. Sebagaimana janji Allah, karena saya sering sedekah misalnya. Itu cukup dalam hati ya. Apakah hadis ini bertentangan dengan sabda Nabi yang lain yang juga sahih yang mengatakan laqad tala syauqul abrari ila liqa'illah wallahu ila liqa'ihi asyaddu syauqa. Orang-orang beriman, orang-orang saleh rindu ingin bertemu dengan Allah, dan Allah lebih rindu lagi ingin bertemu dengan dia. Sebaliknya, orang yang tidak ingin ketemu dengan Allah, tidak rindu dengan Allah, Allah juga tidak ingin ketemu dengan dia. Kapan kita bertemu Allah? Kapan kita bertemu Allah? Mati. Nggak mungkin kita bisa bertemu Allah kalau masih hidup. Bertemu Allah itu mati. Bukan sholat ya, sholat istilah yang salah. Kita sholat ketemu dengan Allah, keliru. Tidak ada istilah syar'i sholat itu bertemu dengan Allah. Sholat itu cuman berbisik-bisik dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah ya, tidak bertemu dengan Allah apa? Mati. Tidak mungkin seseorang bisa bertemu melihat Allah kalau tidak mati. Nah, berarti kan di hadis yang kedua ini yang saya bawakan barusan, orang yang ingin cepat mati berarti Allah rindu ingin ketemu dia. Sebaliknya orang yang tidak suka mati, Allah juga tidak ingin ketemu dengan dia, kan begitu. Orang bertemu Allah itu mati. Kok bertentangan dengan hadis ini bahwa tidak boleh kita berharap-harap mati? Jangankan ingin segera mati, berharap-harap saja tidak boleh. Disinilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para ulama. Bagaimana pemahaman para sahabat berdasarkan manhaj Nabi, dan ini sudah ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, bukankah kita tidak boleh berharap mati? Bukankah kita tidak boleh minta mati? Kok kita disuruh rindu ingin ketemu dengan Allah? Jawabnya sakaratul maut. Jadi hadis yang kedua ini khusus ketika sakaratul maut, ketika gorgoroh, ketika nyawa kita sudah di kerongkongan, kok kita ingin cepat-cepat mati, cepat-cepat ketemu dengan Allah. Bagus sekali. Kita rindu ingin cepat-cepat ketemu dengan Allah, Allah pun lebih rindu ingin ketemu kita. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang fajir, orang-orang zalim, ahli maksiat, ketika sakaratul maut ketakutan luar biasa, nggak pengen mati, nggak pengen ketemu Allah, nggak pengen ketemu Allah. Di saat itu, di detik itu, Allah pun tidak mau, tidak suka ketemu dengan dia. Itulah orang-orang kafir, orang-orang zalim ya. Sepertinya aja dia senyum ketika bunuh diri. Kita tidak tahu karena gaib ya. Ketika sakaratul maut menimpa dia ketakutan luar biasa, dia menyesal luar biasa, dia tidak ingin mati, dia tidak ingin bertemu dengan Allah. Detik itu Allah pun nggak mau, nggak sudi ketemu dia. Lihat para nabi, para rasul, di detik-detik kematian mereka, terutama Nabi SAW, beliau ingin sekali cepat-cepat bertemu dengan Allah dengan sebuah kalimat yang direkam oleh telinga Aisyah, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la,
Allahumma rafiqul a'la, ya Allah teman tertinggi, ya Allah teman tertinggi. Saking pengennya cepat-cepat ingin bertemu dengan Allah, seolah-olah dianggap teman. Ya, rata-rata kita ketemu teman kan senang. Gitu. Tafsiran kedua, teman tertinggi adalah Jibril dan Mikail. Ada dua tafsiran. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, hurmatu tamannil maut, haramnya berharap-harap mati. Sekali lagi, hukumnya haram. Karena apa tadi? Karena dilarang. Nah, seorang muslim itu lebih baik hidup apa mati? Tentu sekarang kita jawab lebih baik hidup, kecuali nanti sudah sampai surga ya. Sekarang ini seorang muslim lebih baik hidup apa lebih baik mati? Lebih baik di permukaan bumi apa di perut bumi? Jawabnya di permukaan bumi. Hidup. Kenapa? Bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Al-Quran, bisa sedekah, bisa jihad, bisa birrul walidain dan seterusnya. Kalau mati kan udah nggak bisa lagi. Ya. Maka seorang muslim itu lebih baik hidup daripada mati. Bagaimana kalau muslimnya ahli maksiat? Muslim tapi jarang sholat, subuh hampir setiap subuh kesiangan, jarang berjamaah sholat di masjid, bahkan Jumatan saja kadang tertinggal, malah suka minum khamar, suka berjudi. Lebih baik hidup apa lebih baik mati? Jawabnya lebih baik hidup. Kenapa? Kenapa? Ia bisa bertaubat, bisa bertaubat, memperbaiki diri. Coba kalau dia mati, selesai. Dengan hidup bisa memperbaiki diri, ya. Maka tidak boleh ahli maksiat itu kita bunuh-bunuhin, ahli maksiat itu kita bantai, tidak boleh. Berarti udah selesai kan, kasihan. Kita kasih kesempatan untuk bertaubat, kita dakwai, kita ajak kepada kebaikan, ya. Nah sekarang bagaimana orang kafir? Orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, orang-orang kafir ini lebih baik hidup apa lebih baik mati? Sekarang ya, lebih baik hidup apa lebih baik mati? Jawabnya tetap lebih baik hidup. Kenapa? Kenapa? Karena ada kesempatan untuk masuk Islam. Kalau dia masih hidup, walaupun kafir, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, kan ada kesempatan untuk masuk Islam karena masih hidup. Coba kalau mereka udah mati, ya udah selesai, kekal di neraka selama-lamanya. Nah, berhubung mereka masih hidup, berarti ada harapan. Kalau sudah mati, ya udah nggak ada harapan. Nah, disinilah ketika Rasul detik-detik menjelang jihad, menjelang perang, menjelang berbunuh-bunuhan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, Nabi menasihati para sahabat, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh, jangan kalian berharap-harap bunuh-bunuhin musuh. Padahal sebentar lagi mau jihad, mau perang. Jihad perang ya pasti berbunuh-bunuhan lah. Kalau nggak membunuh ya dibunuh. Kalau nggak dibunuh ya membunuh. Namanya perang. Tapi detik-detik menjelang perang, Nabi menasihati, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh.
Kenapa? Kenapa? Ini luar biasa. Ini rahasia yang luar biasa. Karena detik-detik menjelang peperangan itu, menjelang bunuh-membunuh itu, Nabi masih punya harapan supaya orang-orang kafir itu pada masuk Islam. Masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam kan nggak jadi perang. Alhamdulillah. Gitu. Jadi misi terbesar tercapai. Pilihan pertama tercapai. Kan perang itu bukan pilihan pertama, tapi pilihan perang jihad itu bukan pilihan pertama Nabi, bukan pilihan pertama Allah dan Rasulnya, tapi pilihan ketiga, terakhir. Pilihan pertama apa? Pilihan pertama mereka semua masuk Islam. Ini pilihan pertama, tujuan pertama, agar mereka tidak kekal di neraka, agar mereka sama-sama masuk surga bersama kita. Ini kan misi yang mulia sekali. Perang suci istilahnya. Perang dalam rangka musuh-musuh itu selamat dari neraka. Cuman mereka nggak tahu aja. Coba kalau mereka tahu, kalau nggak nyembah-nyembah istilah kita ya. Kalau mereka tahu, mereka bersyukur sekali, terima kasih sekali kepada kaum muslimin, tentara kaum muslimin. Alhamdulillah, dulu kalian serang negeri kami. Alhamdulillah, dulu kalian datang ke negeri kafir kami. Coba kalau tidak, kami sudah kekal di neraka. Alhamdulillah, pasukan Rasulullah, pasukan Abu Bakar, pasukan Umar datang ke negeri-negeri kafir kami. Akhirnya sekarang kami masuk surga. Karena mau nggak mau ketika kalian datang kan kami terpaksa masuk Islam. Terpaksa masuk Islam daripada perang. Nah, setelah terpaksa masuk Islam, baca syahadat, lalu duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan qaul Allah wa qaul Rasul. Akhirnya kami sadar, akhirnya kami beriman, akhirnya kami faham, akhirnya kami betul-betul yakin bahwa satu-satunya zat yang berhak disembah adalah Allah. Satu-satunya agama yang benar hanya Islam. Akhirnya kita mati dalam keadaan Islam, akhirnya kami masuk surga. Kira-kira begitu ya. Nah, banyak orang-orang mencaci maki Islam, mengatakan bahwa Islam penyerang dan seterusnya, ya karena mereka nggak paham, nggak tahu, nggak paham bahwa mereka akan disiksa selama-lamanya, kekal di neraka kalau masih dalam keadaan Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani. Kalau mereka tidak masuk Islam, yang akan kekal di neraka selama-lamanya. Ini kebalikan dengan Belanda, Portugis, Jerman, Prancis yang menjajah negeri-negeri Muslim. Akhirnya banyak dari negeri-negeri Muslim itu masuk agama mereka, Nasoro. Ya akhirnya kekal di neraka selama-lamanya bersama mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Khabbab bin Arad, salah satu sahabat Nabi SAW yang dulunya budak. Sepeninggal Nabi SAW, Khabbab bin Arad pernah mengatakan, laula anna Rasulullah SAW nahana an nad'a bil maut la da'autu bihi. Seandainya aku tidak ingat Rasulullah melarang minta mati, niscaya aku sudah minta mati ya. Jadi Khabbab itu waktu itu terkena sesuatu yang sangat dahsyat ya, dan luar biasa sakitnya. Saking tidak tahannya ingin mati, tapi ditahan.
ditahan karena apa? Karena hadis tadi. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa para sahabat itu beramal dengan dalil, dengan ayat, dengan hadis, bukan dengan perasaan, bukan dengan hawa nafsu. Wa innahu la yazidul mu'minu umrahu illa khairan. Ini sepotong dari sabda Nabi SAW bahwa seorang mukmin itu semakin bertambah umurnya maka apa? Maka semakin bertambah pahalanya. Iya kan? Bertambah umur, ya otomatis salatnya bertambah, puasanya bertambah, baca Al-Qur'annya bertambah, dakwahnya bertambah, cari ilmunya bertambah, sedekahnya bertambah terus. Kan setiap hari seorang mukmin sholat berjamaah, baca Al-Qur'an, sedekah dan seterusnya. Coba kalau umurnya cuma 35 tahun, ya segitu dia sholat, puasa, sedekah. Kalah dengan yang umurnya 50 tahun. Kalah lagi dengan orang yang umurnya 60 tahun. Kalah lagi dengan orang yang umurnya 80 tahun, 90 tahun, dan sama-sama beribadah. Ya. Kemudian yang saya bahas di awal tadi ya. Jadi Aisyah tidak faham. Aisyah tidak faham dengan sabda Nabi yang saya bawakan tadi, bukan yang ini, bukan ya, yang man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Apa yang ingin segera bertemu dengan Allah, Allah pun ingin segera bertemu dengan dia. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Aisyah tidak faham dengan sabda Nabi ini. Maka Aisyah bertanya, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut? Ya Rasul, kalau begitu takut mati dong. Ya, bukankah kita semua tidak suka mati? Gitu. Dijawab oleh Nabi, laisa kadzalik, bukan itu maksudnya. Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ahu. Ketika seorang mukmin diberi kabar gembira akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan surga, akan mendapatkan karunia Allah, kenikmatan-kenikmatan, kapan itu? Kapan itu? Ketika sakaratul maut tadi. Maka dia ingin cepat-cepat mati, ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Detik itulah Allah pun ingin cepat-cepat ketemu dengan dia. Sebaliknya orang-orang kafir ahli maksiat ketika dikatakan, nih lihat nih neraka, nih lihat nih azab kubur, dia takut, dia nggak pengen ketemu Allah, nggak pengen mati. Detik itu Allah pun nggak sudi ketemu dia, tapi tetap mati. Ini perbedaan mendasar antara si muslim dengan si kafir. Ini yang saya sebut tadi, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ini yang sahih. Yang sahih, ucapan terakhir Nabi sebelum wafat adalah Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah teman tertinggi. Adapun yang dhaif, yang tidak sahih adalah as-salah, as-salah, ummati, ummati, an-nisa, an-nisa. Ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saksi matanya cuma satu, dua, tapi yang satu agak jauh. Abdurrahman bin Abu Bakar, abangnya Aisyah. Yang dekat sekali saksi mata Nabi wafat adalah cuman Aisyah. Di
antara leher dan dadaku, berarti di pelukan Aisyah. Rasul wafat, kepala beliau ada di antara leher dan dadaku. Setelah Allah kumpulkan ludahku dan ludah beliau, jadi ketika Nabi beberapa menit lagi wafat bersama Aisyah, mungkin di pangku begitu ya, atau dipeluk, datang Abdurrahman, abangnya Aisyah, membawa siwak. Nabi masih bisa melihat, tapi sudah sulit untuk bicara. Nabi melihat siwak itu dengan mata beliau, dilihatin siwak, tapi sudah tidak bisa bicara, sudah lemah sekali. Aisyah faham bahwa Nabi ingin bersiwak. Salah satu kebiasaan Nabi adalah bersiwak. Beliau tidak pernah membiarkan gigi atau mulut beliau kotor, karena beliau manusia yang paling bersih, wangi. Lalu siwak itu diambil oleh Aisyah. Siwak Abdurrahman itu, abangnya, diambil oleh Aisyah, digigit-gigit oleh Aisyah supaya lembut, lalu digosokkan di gigi, di mulut Nabi SAW. Ya, digigit-gigit oleh Aisyah, tentu ludah Aisyah menempel di siwak itu dan langsung disiwakkan ke mulut Nabi. Namanya suami istri ya, tidak dilap dulu ya. Tentu ludah Aisyah pindah atau menyatu dengan ludah Nabi SAW. Setelah itu Nabi wafat. Istilahnya ludah Aisyah dibawa mati oleh Nabi SAW. Ada sekelompok orang yang tidak suka sekali dengan kisah ini, ya, marah dengan kisah ini, enggak suka sekali, benci sekali dengan kisah sahih ini. Maka mereka bikin kisah palsu. Ya, detik-detik menjelang wafatnya Nabi, katanya Nabi sedang bersama Fatimah, sedang bersama Hasan, Husain, Ali bin Abi Thalib. Ya, ada yang ngetuk pintu. Nabi mengatakan, coba lihat Fatimah, siapa yang datang. Setelah dilihat, Fatimah mengatakan, ya Rasul, aku belum pernah melihat orang yang wajahnya seseram itu. Ya, ketahuilah Fatimah, dia akan menjemputku, dan seterusnya kayak sinetron begitu. Ya, ini karangan mereka, orang-orang yang benci kepada Aisyah, benci kepada Abu Bakar, Umar, benci kepada seluruh sahabat kecuali Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Khadijah, Mikdad, Abu Dhar, nggak sampai 10 orang. Jadi sahabat yang baik menurut mereka, kelompok Rafidhah ini, tidak sampai 10 orang. Selebihnya ahli maksiat, kafir, fajir. Ya, dan tidak syak lagi mereka sudah keluar dari Islam. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka wanitanya memakai jilbab yang rapat, jilbab panjang, dengan keyakinan ini mereka sudah keluar dari Islam. Maka para ulama mengatakan, amma syiah laisu minal muslimin, mereka sudah bukan orang Islam lagi. Ya. Kemudian wujubus sabri 'alal bala'i wa 'adamut tadajjuri lima fihi minal i'tiradi 'ala qadarillah. Wajib bersabar atas bala ujian yang menimpa kita seorang hamba, karena itu bagian dari takdir Allah, dan Allah yang berkuasa, bukan kita. Kita cuman bisa
berusaha, berikhtiar, tidak bisa menentukan, maka jangan pernah mengatakan saya akan sukses, saya akan berhasil, saya akan punya anak sekian, saya tahun ini akan menjual sekian unit. Jangan. Ucapkan insya Allah. Semoga Allah izinkan tahun ini laku sekian, sekian, ya. Jangan memastikan. Satu lagi, al-abdul mu'minu yufawwidu amrahu ilallah. Seorang hamba yang beriman itu menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada asuransi, bukan kepada orang tua, bukan kepada perusahaannya. Banyak dari kita yang sudah kecewa. Kecewa dengan apa? Dengan asuransi. Kecewa dengan apa? Dengan perusahaannya. Kecewa dengan apa? Dengan orang yang menjaminnya. Tapi insya Allah sampai hari ini dan seterusnya kita tidak akan pernah kecewa dengan Allah. Ya. Nah, harapan itu harus terus ada. Meminta, memohon, merengek harus kita lakukan kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.